Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Fakin Endrianto dengan NIM 185221029. Saya dari kelas T3 Komputasi Biomedis Praktikum. Di sini saya akan membuat video mengenai UTS dari Komputasi Biomedis Praktikum atau Kombioprak. Jadi, eh, yang pertama saya akan membuat folder. Di sini saya juga sudah menyiapkan chat GPT dan juga Google Colab yang nantinya akan membantu saya dalam mengerjakan soal-soal. Pertama, pada dokumen Word ini saya akan menulis identitas. Ya, jadi pertama saya akan membuka Notepad yang mana isinya adalah petunjuk dari pengerjaan UTP soal nomor satu ini. Untuk petunjuknya adalah yang pertama membuat sebuah program atau coding yang berfungsi untuk membangkitkan bilangan random antara 1 sampai 20. Baik, langsung buka ke chat GPT-nya. Karena dalam Python, maka saya akan mengetiknya seperti ini. Oke, chat GPT sudah berjalan dan di sini sudah diberikan codingnya. Oke, langsung saja kita copy. Di sini juga terdapat penjelasan, yaitu kode ini menggunakan modul random dan fungsi random in, yaitu untuk menghasilkan bilangan acak dalam rentang yang ditentukan, atau dalam kasus ini adalah 1 sampai 20. Sini tadi import randomnya atau modul random. Lalu kita langsung play saja di Google Colab. Ya, di sini bilangan acak yang dihasilkan adalah 9. Dan nomor 9 adalah soalnya kasus distribusi zat dalam aliran darah. Baik, akan saya tulis terlebih dahulu di Word saya. Soal nomor 9. Untuk soalnya ada jelaskan bagaimana metode eliminasi Gauss digunakan untuk memecahkan sistem persamaan yang menggambarkan distribusi zat dalam aliran darah. Lalu yang kedua, rumuskan sistem persamaan linear untuk menggambarkan perubahan konsentrasi zat di berbagai bagian tubuh. Dan soal terakhir atau yang C itu buatlah program
Python yang menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menghitung konsentrasi zat dalam aliran darah. Ini akan saya rapihkan terlebih dahulu. Ya, mungkin langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk kasus distribusi zat dalam aliran darah, mungkin saya langsung buka ChatGPT saja untuk bertanya. Ya, sambil menunggu hasil dari GPT-nya finish atau selesai semua. Oke, jadi untuk pertanyaan yang 9A ini jelaskan bagaimana metode eliminasi Gauss digunakan untuk memecahkan sistem persamaan yang menggambarkan distribusi zat dalam aliran darah. Dan yang keluar di ChatGPT adalah metode eliminasi Gauss ini merupakan teknik aljabar linear yang digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear. Nah, dalam konteksnya itu, di distribusi zat dalam aliran darah ini, sistem persamaan ini bisa menggambarkan bagaimana zat tertentu, misal obat, oksigen atau nutrien atau nutrisi, bergerak dan didistribusikan melalui pembuluh darah ke berbagai bagian tubuh. Nah, sistem ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang melibatkan laju aliran, konsentrasi zat, dan volume jaringan atau organ. Mungkin sambil saya tulis jawabannya. Sistem persamaan. Nah, selanjutnya langkah-langkah mengenai metode eliminasi Gauss diterapkan dalam konteks distribusi zat dalam aliran darah. Yang pertama adalah formulasi masalah dalam bentuk persamaan linear. Nah, untuk sistem distribusinya ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan linear
Mungkin kita menggunakan equation di sini untuk mempermudah penulisan. Jadi kita kopas saja untuk mempermudah. Ya, jadi persamaan linearnya ini secara umum adalah eh, A11 X1 plus A12 X2 plus seterusnya hingga yang terakhir ada A1N dikali XN sama dengan B1 dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir ini AN1 X1 plus AN2 X2 seterusnya plus ANN XN sama dengan BN, di mana di mana nilai N-nya ini nilai yang eh, diperlukan intinya. Nah, di ChatGPT juga ditampilkan bahwa AIJ adalah koefisien yang mewakili hubungan antara berbagai faktor dalam aliran darah, misalnya laju aliran darah antara dua titik, konsentrasi zat di titik tertentu, dan lain-lain. AIJ ini adalah angka-angka yang terdapat di depan ini, A11, A21, dan seterusnya. Lalu untuk XI adalah variabel yang mewakili konsentrasi zat pada titik-titik tertentu dalam sistem, yaitu yang X1, X2, Xn, dan seterusnya. Lalu yang BI ini adalah hasil yang diinginkan seperti konsentrasi zat di suatu titik tertentu. Yang mana BI itu yang B1, B2, Bn, dan seterusnya. Nah, kemudian matriks augmented. Langkah pertama dalam eliminasi Gauss adalah membentuk matriks augmented, yaitu matriks yang mewakili sistem persamaan tersebut. Misalnya, jika ada tiga persamaan linear, matriks augmentednya adalah A11, A21, A22, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, dan hasilnya adalah B1, B2, B3. Mungkin saya tulis dulu di sini.
Selanjutnya saya akan menambahkan bentuk matriksnya di sini. Karena 3 kali 3 maka kita akan menggunakan yang sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk matriksnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah eliminasi. Mungkin saya baca dulu langkah eh, eliminasi ini dilakukan untuk mengubah matriks augmented ini menjadi bentuk segitiga atas, di mana elemen di bawah utama diagonal utama itu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi A11, A22, dan A33 ini. Nah, nilai-nilai ini akan nantinya nilai-nilai diagonal ini akan bernilai 1, sedangkan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya yaitu A21, A31, dan A32 akan dinolkan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah pilih pivot, yaitu elemen pertama dari baris pertama
atau A11 digunakan sebagai pivot misal. Lalu gunakan pivot ini untuk menghilangkan elemen-elemen di bawahnya dalam kolom yang sama. Misalnya kita menggunakan yang A11 ini, maka yang kemudian akan kita nolkan adalah A21 dan A31 atau kolom yang berada di bawahnya. Kemudian melakukan proses eliminasi dengan cara operasi baris elementer. Kurangi baris kedua dan ketiga sedemikian rupa hingga elemen di bawah pivot menjadi 0. Jadi untuk nilainya sendiri eh, tergantung dia itu nilainya berapa saja, karena nilainya itu tidak tetap sesuai dengan persamaan linear yang diberikan. Jadi untuk proses eliminasinya dapat berbeda-beda. Ada yang dia butuh dinolkan dengan cara dibagi atau eh, dibagi terlebih dahulu lalu dikurangi dan lain sebagainya. Ada juga yang langsung dikurangi hingga nol. Adapun misal nilainya negatif maka dia perlu ditambahkan berarti supaya nilainya akan menjadi nol. Lalu yang ketiga, ulangi untuk submatriks berikutnya. Misal pilih elemen A22 sebagai pivot berikutnya atau yang ini. Dan gunakan lagi operasi baris elementer untuk menghilangkan elemen di bawah A22 yaitu A32 berarti. Nah, proses ini akan berlanjut sampai matriks berada dalam bentuk segitiga atas. Jadi segitiga yang A21, A31, dan A32 ini bernilai 0 dan A12, A13, dan A23 juga bernilai 0. Nah, ini yang selanjutnya. Itu substitusi mundur atau back substitution. Ya, setelah matriks dalam bentuk segitiga atas, persamaan linear ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan substitusi mundur. Misalnya jika bentuknya adalah seperti ini. Karena tadi di eliminasi kita sudah mengenolkan nilai A21, A31, dan A32, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, karena nilainya dapat ditentukan untuk yang X33 ini, seperti yang dijelaskan pada ChatGPT, yang bisa memberikan nilai untuk X3. Setelah itu X3 disubstitusikan ke dalam persamaan kedua untuk mendapatkan X2 dan seterusnya. Jadi nilai X33 ini karena sudah sama dengan B3, maka nilai X3 ini dapat disubstitusikan ke nilai-nilai yang lain.
Mungkin ini langsung saya screenshot saja untuk mempermudah. Jadi ya seperti ini. Oke, saya rapikan. Next ke yang kelima, yaitu interpretasi hasil. Nah, setelah nilai X1, X2, dan seterusnya hingga Xn ditemukan, ini akan menggambarkan distribusi zat di berbagai titik dalam sistem aliran darah. Misalnya, jika X1 ini mewakili konsentrasi obat di suatu organ, maka solusi sistem ini memberikan distribusi akhir dari obat tersebut di seluruh tubuh. Nah, berdasarkan interaksi antara organ dan laju aliran darah pastinya. Ya, mungkin di sini ada tambahan-tambahan, itu contoh aplikasi di sistem aliran darah yang mungkin tidak saya masukkan ke dalam file Words-nya. Itu misalkan sistem persamaan menggambarkan distribusi suatu obat yang disuntikan ke aliran darah dan menyebar ke berbagai organ. Nah, persamaan tersebut mungkin saja akan menyertakan faktor-faktor seperti laju aliran darah, lalu konsentrasi obat, dan juga volume distribusi obat di setiap organnya. Nah, setelah sistem persamaan diselesaikan dengan eliminasi Gauss, hasilnya akan memberikan distribusi obat di setiap organ berdasarkan waktu dan kondisi aliran darah, tergantung dengan yang dicari. Lalu kemudian yang kedua, rumuskan sistem persamaan linear untuk menggambarkan perubahan konsentrasi zat di berbagai tubuh. Mungkin saya tanyakan langsung ke ChatGPT. Nah, sudah dijawab, tapi masih dalam proses, belum selesai semua.
Oke, sudah selesai. Jadi, untuk merumuskan sistem persamaan linear yang menggambarkan perubahan konsentrasi zat di berbagai bagian tubuh, kita bisa memodelkan sistem sebagai kompartemen. Nah, setiap kompartemen ini akan mewakili bagian tubuh tertentu, seperti organ, jaringan, atau bagian spesifik dari sistem peredaran darah. Konsentrasi zat di setiap kompartemen akan berubah seiring dengan waktu, tergantung pada aliran zat masuk dan keluar dari setiap kompartemen. Mungkin ini akan saya ketik terlebih dahulu sebagai jawaban. Oke, lanjut. Berikutnya adalah eh, asumsi dan variabel. Sistem persamaan linear untuk. Nah, kita kembali ke asumsi dan variabel. Jadi, misalkan ada beberapa bagian tubuh yang terhubung melalui sistem peredaran darah dan kita ingin memodelkan perubahan konsentrasi zat dalam setiap bagian ini. Misalnya, X1T adalah konsentrasi zat di bagian tubuh satu pada waktu T, lalu X2T adalah konsentrasi zat di bagian tubuh 2 pada waktu T, dan seterusnya hingga XNT adalah konsentrasi zat di bagian tubuh N pada waktu T. Dan untuk bagian-bagian tubuhnya ini tergantung dari kasus yang diberikan. Jadi bisa variatif. Ini langsung saya copy paste saja untuk mempercepat, dan saya ubah sedikit untuk menyesuaikan. Oke.
Kemudian ada faktor yang perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama aliran darah antara organ. Misalnya ada laju aliran zat FIJ dari kompartemen J menuju I, ini juga bisa menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Kemudian ada konsentrasi zat di kompartemen. Nah, konsentrasi zat di bagian tubuh I mungkin bisa dipengaruhi oleh zat yang masuk dari bagian tubuh lain J atau eliminasi pembuangan zat di bagian tubuh tersebut. Dan yang terakhir mungkin ada laju eliminasi atau penyerapan zat. Nah, misalnya nilai EI ini menyatakan laju zat yang dihilangkan atau diabsorpsi oleh bagian tubuh I, ini juga perlu menjadi faktor yang diperhitungkan. Tapi mungkin untuk secara umum kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut ke sistem persamaan linear untuk distribusi zatnya. Nah, untuk sistem persamaan ini akan terdiri dari n persamaan, satu persamaan untuk setiap kompartemen, dan setiap persamaan menggambarkan perubahan konsentrasi zat di suatu kompartemen sebagai fungsi dari aliran masuk, keluar, dan eliminasi. Mungkin saya ketik dulu sebagai jawaban di Words. Ya, di bawah ini ada sistem persamaan linear untuk distribusi zatnya. Seperti yang pertama ada dx1 diturunkan terhadap waktu atau dt sama dengan min E1 X1 plus F21 X2 plus F31 X3 plus seterusnya hingga Fn1 Xn. Lalu hal yang sama berlaku pada dx2 yang diturunkan pada dt. Dan yang terakhir ada dxn diturunkan terhadap waktu atau dt sama dengan F1nx1 plus F2nx2 plus seterusnya minus EnXn. Nah, untuk penjelasan sistemnya adalah uh, untuk yang dxi per dt atau yang tercantum di depan sini dx1 per dt, dx2 per dt, dxn per dt itu merupakan perubahan konsentrasi zat di kompartemen I seiring waktu. Nah, kompartemen I-nya ini bisa berbagai macam tergantung kasus yang diberikan. Lalu ada EIXI. Nah, EIXI ini yang ini. Yang ini juga dan ya yang ini. Nah, EIX ini apa? EIX ini adalah laju eliminasi atau penyerapan zat di kompartemen I yang mengurangi konsentrasi zat di kompartemen tersebut. Kemudian ada FJI XJ, yaitu laju aliran zat dari kompartemen J ke kompartemen I. Ini menambah konsentrasi zat di kompartemen I karena zat mengalir dari J ke I. Mungkin bisa saya ketik dulu sebagai jawaban. Mungkin untuk persamaannya saya screenshot dan tempel dari ChatGPT karena lumayan panjang.
Jadi seperti ini. Mungkin saya rapihkan dulu. Ini saya juga mencantumkan penjelasan sistemnya sesuai dengan yang diberikan GPT. Oke, yang terakhir dari penjelasan sistem ada FJIXJ. Sini saya akan menambahkan equation agar lebih mudah untuk mengetik persamaannya. Ya, langsung saja. Laju aliran Z dari kompartemen J ke kompartemen I. Ini menambah konsentrasi zat di kompartemen I karena zat mengalir dari J. Oke. Nah, ini ada contoh sistem dari persamaan linear sederhananya. Misalkan ada 3 kompartemen yang mewakili bagian tubuh berbeda. Misalnya paru-paru X1, jantung X2, dan ginjal X3. Nah, konsentrasi zat di masing-masing bagian tubuh ini bergantung pada aliran zat antara organ-organ ini. Persamaan sistemnya mungkin akan terlihat seperti yang diberikan ChatGPT. Itu yang pertama ada paru-paru atau kompartemen 1. Jadi N-nya adalah 1 dengan dx1 per dt atau diturunkan terhadap waktu sama dengan min E1x1 plus F21x2 plus F31x3. Nah, di sini nilai E1x1-nya adalah laju eliminasi zat dari paru-paru dan F21x2-nya dan juga F31x3 adalah zat yang mengalir dari jantung dan ginjal ke paru-paru. Lalu ada yang kedua jantung sebagai kompartemen 2 dengan persamaan dx2 diturunkan terhadap waktu sama dengan F12x1 min E2x2 plus F32x3. Lalu penjelasannya adalah zat masuk ke jantung dari paru-paru yang mana adalah
F12X1 dan ginjal F32X3. Tetapi sebagian zat dikeluarkan dari jantung dengan laju eliminasi E2. Dan yang terakhir ada ginjal sebagai kompartemen 3, yang mana N-nya adalah 3, sehingga persamaannya akan menjadi dx3 per dt sama dengan F13X1 plus F23X2 min E3X3. Zat mengalir masuk dari paru-paru F13X1 dan jantung F23X2, dan ginjal juga mengeliminasi zat dengan laju E3 seperti yang dicantumkan di sini minus karena dia sifatnya mengeliminasi zat dengan lajunya E3. Lalu yang terakhir ada bentuk matriks dari sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks di mana kita memiliki sistem persamaan linear dengan variabel x1, x2, dan seterusnya hingga xn. Mungkin ini matriks yang di sini mungkin salah satu bentuk standar dari sistem persamaan linear yang menggambarkan bagaimana konsentrasi zat dapat berubah di seluruh bagian tubuh yang terhubung melalui aliran darah. Nah, sistem persamaan linear ini akan menggambarkan perubahan konsentrasi zat di berbagai bagian tubuh seiring dengan waktu. Setiap bagian tubuh akan dipengaruhi oleh aliran zat dari berbagai tubuh lain, serta laju eliminasi atau penyerapan zat oleh organ tersebut. Dengan menyelesaikan sistem persamaan ini, kita dapat memprediksi distribusi zat, misalnya obat atau nutrisi yang masuk dalam tubuh dalam suatu rentang waktu. Mungkin saya akan menulis jawaban untuk yang poin 5. Untuk variabelnya mungkin akan saya copy paste dari yang ini. Dan saya akan kembali menggunakan screenshot untuk bentuk matriksnya karena ini lumayan panjang dan sulit. Oke, next. Saya rapikan dulu dan saya tambahkan kesimpulan di bawah. Menyelesaikan sistem persamaan ini dapat diprediksi dalam tubuh.
Baik, itu untuk yang poin C. Sorry, itu untuk yang poin B. Kita lanjut ke yang poin C. Poin C ini adalah buatlah program Python yang menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menghitung konsentrasi zat dalam aliran darah. Mungkin untuk berkomunikasi dengan GPT-nya menggunakan kalimat berikut ya. Sebentar. Bukan program Python yang menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menghitung konsentrasi zat dalam aliran darah. Oke, di sini sudah diberikan sebuah hasil program Python yang menerapkan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang menggambarkan konsentrasi zat di berbagai bagian tubuh. Mungkin akan saya coba run terlebih dahulu di Google Colab. Ya. Oke, jadi di sini sudah saya coba untuk run. Saya akan memindahkan atau mengubah layoutnya terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini ada codingan dari programnya. Ada import numpy snp, lalu def Gaussian elimination dari A dan B, yang mana sintaks ini akan menerapkan eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B. Matrix augmented AB harus dalam bentuk matrix augmented AB sebagai input, dan N-nya sama dengan len B. Lalu membuat matrix augmented. Augmented matrix ini diberikan sintaks np.hstack, lalu dalam kurung a, b dot reshape min 1,1 dan seterusnya. Lalu ini ada forward elimination-nya untuk i dalam range n. Lalu pivoting memastikan elemen diagonalnya tidak nol yang sudah dijelaskan tadi pada soal poin A. Nah, ini ada kondisional atau bersyarat menggunakan command if. If augmented matriksnya i, i sama dengan 0, maka untuk j dalam range-nya i plus 1, n. Nah, semisal augmented matriksnya atau if augmented matrix j, i-nya
tidak sama dengan nol, maka yang keluar adalah augmented matrix I, J sama dengan augmented matrix J, I, atau barisnya akan ditukar. Lalu di sini terdapat break. Kemudian normalisasi baris agar elemen diagonal menjadi satu dengan menggunakan coding augmented matrix I per augmented matrix I, I. Kemudian menghilangkan elemen di bawah diagonal. For J in range I plus 1, N itu akan menggunakan augmented matrix J sama dengan augmented matrix J min augmented matrix J, 1 dikali augmented matrix I. Dan yang terakhir adalah backward substitution, di mana X sama dengan np.zeros n for I in range n min 1, min 1, min 1, X, hasil yang keluar adalah XI sama dengan augmented matrix I, min 1, min NP sum augmented matrix I, min 1 dikalikan dengan X, dan return X ini akan memanggil nilai X-nya kembali. Nah, contoh penggunaannya adalah pada kasus yang 3 bagian tubuh tadi, yaitu paru-paru, jantung, dan ginjal. Misalkan diberikan sistem persamaan linear 2x1 plus x2 min x3 sama dengan 1 sebagai paru-paru, x1 min 2x2 plus 4x3 sama dengan min 2 sebagai jantung, dan yang terakhir 3x1 plus 2x2 min 3x3 sama dengan 3 atau ginjal. Nah, matriks A ini akan mewakili koefisien aliran darah antara bagian tubuh. Didefinisikan sebagai A sama dengan NP array 2, 1 min 1, 1 min 2, 4, 3, 2 min 3, di type sama dengan float. Untuk menentukan bahwa nilai data ini adalah data float. Lalu vektor B mewakili hasil konsentrasi yang diinginkan. Dengan menggunakan komen atau coding B sama dengan NP array 1, min 2, 3 dengan data type-nya adalah float. Dan kemudian panggil fungsi eliminasi Gauss untuk menyelesaikan persamaan konsentrasi zat Gauss elimination A, B. Sehingga nanti hasilnya akan langsung dikeluarkan dalam bentuk print ini. Print konsentrasi zat di masing-masing bagian tubuh adalah nanti nilainya akan keluar, yaitu yang 3 ini. Yang pertama ada paru-paru, konsentrasi zat 0, lalu jantung konsentrasi zat dari array yang 1, lalu ginjal konsentrasi zat dari array yang 2. Dan dot 2F ini adalah untuk menentukan berapa angka di belakang desimal. Nah, di sini ada penjelasan programnya, yaitu input program menerima 2 input, matriks A yang berisi koefisien dari variabel dalam persamaan linear, lalu vektor B yang berisi hasil dari setiap persamaan. Nah, untuk eliminasi Gauss-nya ada forward elimination, mengubah matriks augmented menjadi bentuk segitiga atas dengan menghilangkan elemen di bawah diagonal. Lalu backward substitution, setelah matriks berada dalam bentuk segitiga atas, program memulai substitusi mundur untuk menyelesaikan nilai variabel. Contoh kasusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti ini persamaannya. Lalu outputnya adalah program akan mencetak konsentrasi zat di masing-masing bagian tubuh berdasarkan solusi sistem persamaan linear. Dan ini adalah contoh hasil keluaran programnya. Nah, program ini dapat disesuaikan dengan memasukkan matriks yang berbeda tergantung pada model distribusi zat dalam aliran darah yang lebih kompleks. Jadi nilai untuk persamaan itu dapat bervariasi. Bisa jadi tidak, pada intinya tidak seperti ini untuk persamaannya. Mungkin code-nya akan saya copy lagi untuk dimasukkan ke dalam jawaban di Word.
Mungkin ini juga akan saya cantumkan. Ya mungkin itu saja karena ketiga soal sudah terjawab. Untuk soal nomor 9 ini, mungkin akan saya cantumkan juga coding untuk pembangkit bilangan randomnya. Ini saya rapikan sedikit. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.